tidak? Bandingkan dengan pertanyaan berikutnya. Jika situasinya seperti ini, apa yang harus saya lakukan untuk bisa mendapatkan target yang lebih baik di hari esok? Apa yang harus saya jalankan? Apa prosedur yang harus saya tingkatkan? Apa keterampilan yang harus saya bangun agar saya bisa mencapai target yang dicapai perusahaan, yang diinginkan perusahaan di bulan depan? Nah, bisa dibayangkan perbedaan mendasar dari pertanyaan ini saja mengubah bagaimana solusi itu bisa terbentuk. Nah, jadi kalau seandainya dibilang seorang pegawai, perlu nggak seorang coach? Tentu saja perlu. Coach ini bisa orang luar, bagian independen, atau bisa juga atasannya sendiri. Kenapa? Jangan bisa kita berpikir sendiri. Bayangkan saja, ketika Anda membuat sebuah iseng-iseng ya, Anda membuat sebuah rekaman, lalu Anda dengarkan suara Anda sendiri. Ternyata banyak kok yang geli dengar suaranya. Lalu kemudian Anda pahami, saat Anda berbicara kemungkinan kayaknya bagus sih suaranya, tetapi saat ditunjukkan kembali kok jelek ya. Termasuk juga ketika Anda di syuting, diambil videonya, Anda berbicara, ketika Anda ngomong sepertinya bagus ya, tetapi ketika diputar ulang kok kelihatan jelek ya. Nah, inilah membedakan antara asosiasi dengan disosiasi, yaitu asosiasi ketika kita menjadi pelaku, view kita, pandangan kita tidak mungkin bisa memandang diri sendiri, tidak akan bisa dengan baik. Karena apa? Karena dalam asosiasi pandangan kita keluar, pandangan kita melihat orang-orang di sekitar kita. Tetapi kalau dalam keadaan disosiasi, kita sebagai seorang pengamat, observer, ketika seorang pengamat ini ada, maka kemungkinan besar dia akan melihat dengan lebih luas. Dan ketika pemahaman lebih luas ini, itu bisa memberikan sebuah advice yang lebih baik. Jadi bayangkan saja kalau seorang coach itu diperlukan, maka coach ini bisa berperilaku sebagai disosiasi. Dia akan melihat apa yang perlu dikembangkan, apa yang perlu diperbaiki, tadi penampilannya seperti apa, itu perlu ya. Jadi bisa dibilang coach itu sebagai fasilitator yang menjembatani Anda untuk mencapai target-target dan impian Anda. Nah, jadi bisa Anda bayangkan betapa bermanfaatnya NLP coaching ini ya. Jadi kalau seandainya kita bisa membuat simpulan, apa sih manfaatnya coaching? Bila Anda seorang manajer atau seorang pimpinan perusahaan, maka coaching ini akan berguna bagi Anda untuk memaksimalkan potensi bawahan Anda untuk mencapai tujuan dan target-target yang telah ditetapkan bersama. Bayangkan kalau Anda seorang bos, seorang atasan, Anda bisa mempoles, mendevelop